menurut data yang udah gue simpulkan, itu ada sekitar 1,3 juta daftar pemilih tetap dari total 2 juta penduduk Indramayu. Hasil perhitungan dari versinya Partai PKS atau internal dari Paslon 2 Luki Hakim Saifuddin. Direkap pemilihan Bupati 2024 ini ada sekitar 2.780 TPS, dan data yang sudah diperoleh oleh internal PKS ini, data yang sudah masuk itu sekitar 2.758 atau sekitar 99,21%. Selamat datang di konten Opini Reang bareng gua Panji. Di video kali ini kita akan ngebahas perolehan sementara perhitungan pemilihan Bupati Indramayu 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 ini udah dilakukan secara serentak di Indonesia. Di catatan saya ini terdiri dari 37 provinsi dan sekitar 545 daerah kabupaten kota yang sudah menyelenggarakan Pilkada 2024. Pada penyelenggaraan Pilkada 2024 ini di Kabupaten Indramayu, menurut data yang udah gue simpulkan, itu ada sekitar 1,3 juta daftar pemilih tetap dari total 2 juta penduduk Indramayu. Dan dari 1,3 juta DPT tersebut, itu ada sekitar 2.780 TPS. Dan di video kali ini saya akan ngebahas perolehan sementara hasil perhitungan dari versinya Partai PKS atau internal dari Paslon 2 Luki Hakim Saifuddin. Direkap pemilihan Bupati 2024 ini ada sekitar 2.780 TPS, dan data yang sudah diperoleh oleh internal PKS ini, data yang sudah masuk itu sekitar 2.758 atau sekitar 99,21%. Perolehan sementara dari Paslon 1 yakni Bambang Hermanto dan Hasan Basari, suara yang masuk dari 2.758 TPS itu memperoleh suara sebanyak 61.015 atau 6,89%. Sedangkan Paslon 2 Luki Hakim dan Saifuddin memperoleh suara sebanyak 598.844 atau sekitar 67,66%. Paslon 3 Nina Agustina dan Tobroni, paslon petahana, memperoleh suara sebanyak 225.230 atau setara dengan 25,45%. Dan dari total suara tersebut, suara yang tidak sahnya itu sekitar 20.455
Tentu angka ini angka yang cukup tinggi, dan kemudian suara pemilihan gubernur Jawa Barat tentunya di sini disebutkan paslon 3 yaitu Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan yang unggul sekitar 54,28%. Tentunya kita masih harus meningkatkan angka partisipasi pemilihan politik ya, dan edukasi politik untuk masyarakat maupun partai politik itu sendiri. Dan di pilkada kali ini tentunya kita mendengar banyak desas-desus mengenai amplop, pemberian politik uang. Tentunya kita masih banyak belajar untuk tidak menerima politik uang, sehingga politik gagasan yang diutamakan untuk memperoleh kualitas pilkada dan memperoleh hasil pemimpin yang dinilai baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, pada hasil sementara ini kita tahu petahana sangat jauh di bawah, hasilnya sangat jauh di bawah paslon 2 yaitu Luki Hakim Saifuddin. Dan hal yang menarik adalah yang ingin saya tanyakan, yaitu faktor kekalahan Bupati Petahana. Nah, saya ingin mempertanyakan pada teman-teman, apa faktor penyebab dari Bupati Petahana itu kalah? Apakah karena faktor video viral yang marah-marah, ataukah karena ingin perubahan, atau karena sosok figur dari paslon 2 yaitu Luki Hakim? Seberapa pengaruh pemerintahan yang sudah berjalan selama 3 tahun lebih di tangan Bupati Petahana, Bupati Nina Agustina? Mungkin kalian punya versi dan punya pandangan sendiri terkait mengapa Petahana bisa tumbang dalam pemilihan Bupati 2024. Padahal secara kebiasaan Petahana kemungkinan besar itu akan kembali terpilih. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Bupati Petahana ataupun Gubernur Petahana itu mempunyai hal-hal atau fasilitas yang spesial ya, karena penyalahgunaan kewenangannya itu sebagai pejabat negara. Kemarin juga banyak menanyakan, Bang, kenapa cutinya itu tidak sampai selesai rangkaian pilkada 2024 aja, biar nggak menyalahi wewenangnya gitu sebagai petahana. Dan ini tentunya masukan yang bagus bagi demokrasi ataupun bagi pemilih atau pilkada 2024 yang akan datang 2029 untuk diselenggarakan secara fair dan tidak membawa embel-embel petahana. Mungkin pertanyaannya itu, apa faktor penyebab kekalahan? Padahal berseliweran juga di kolom komentar, ada peluru nominalnya 30.000 atau 200.000. Kenapa peluru tersebut sudah ditembakkan tapi tidak mempan pada pilkada kali ini? Silakan tuliskan pendapat kalian di bawah. Videonya cukup sampai di sini, dan saya mengucapkan terima kasih sudah melakukan atau menggunakan hak pilihnya, dan semoga di pilkada 2029 akan lebih berkualitas. Segini aja, terima kasih.